Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z Auto Farm. Kali ini di depan saya ada banyak sekali jenis dari reducer ya. Oh, ini reducer yang menurut saya sih apa ya? Mantap semua lah, mantap semua ya. Nggak ada yang nggak mantap. Cuman ya tetap ada kekurangan, ada kelebihan dari tiap masing-masing reducer ya. Sini saya bagi antara dua segmen bisa dikatakan dua tipe ya. Jadi ini yang bawah ini tipe reducer standar non pemanas ya, dan yang ini tipe yang sudah ada pemanasnya. Jadi kalau pakai di antara ketiga ini udah pasti ini nggak ada yang namanya pembekuan di tabung ya, pembekuan atau penurunan dari tekanan enggak, itu tidak akan terjadi di sini. Kalau di reducer ini akan ada terjadi hal seperti itu ya, walaupun bervariatif ya, antara penurunannya ada yang drastis, ada yang enggak, kecuali mungkin di motor ya. Di motor biasanya hampir nggak ada penurunan yang begitu ekstrim, seperti halnya di mobil. Yang ini sungguh sangat pasaran sekali. Ini pasaran sekali, dan ini juga sempat dulu viral, panas. Ini versi low budget, cuman gini doang, dikasih regulator sudah bisa. Ini versi modifikasi. Ini yang untuk mobil ya. Untuk mobil selangnya besar sekali, ukuran 12 mili. Ini untuk motor, selangnya kecil ya, intinya disesuaikan sama kebutuhan ya. Ini motor mobil bisa, kemudian yang besar ini saya baru nyoba ini untuk di motor ya. Ini dipasang di motor, saya udah coba selama sekitar 1 bulanan. Taruh, saya nyari kuncinya dulu. Kunci motor. Oh, ini bengkel saya ya, cak-cakan. Tarang. Ini saya nyoba di motor. Nah, ini adalah regulator yang dulu sekali saya pakai. Ini masih ada di sini karena ya ada butuhnya juga pakai regulator ini. Reducer, maaf. Reducer ini reducer kuncen ya. Ini saya baru nyoba sekitar 1 bulanan mungkin ya. 1 bulanan lewat. Hasilnya gimana? Oke, mantap. Bedanya sama reducer biasa gimana? Jadi kita bahas yang motor dulu ya, karena yang saya bandingin itu motor. Saya kan nggak punya mobil ya, mobil saya udah nggak ada, jadi saya cuma bisa membandingkannya di motor. Walaupun ada review dari sahabat saya itu, karena dia hariannya memakai mobil ya, sebagai taksi online. Jadi saya bahas ini dulu, perbedaannya pakai ini sama pakai ini.
ketika ini settingannya tepat, mungkin bisa sama dengan ini dalam keadaan apa ya? Mungkin setting apa namanya? Setting bisa jalan. Saya belum sempat mengeksplor lebih jauh untuk ini karena yang terpasang sekarang pun ya udah enak, udah nyaman gitu. Perbedaannya gini. Perbedaan mendasarnya gini. Ini secara akselerasi lebih enak dibandingkan dengan ini. Ini top speednya lebih tinggi daripada ini. Tapi ini kembali lagi ke kebutuhan ya. Kita butuhnya yang seperti apa? Top speed atau akselerasi? Gitu. Jadi secara akselerasi ini lebih agak menghentak dibandingkan dengan ini. Tapi kalau ini bawahnya tuh datar tapi tiba-tiba kenceng aja gitu, tiba-tiba kenceng aja. Oh ini kan menghentak duluan, jadi atasnya jadi kerasa datar. Karena menghentak duluan jadi atasnya datar. Kalau ini nggak menghentak tapi jadi inilah mungkin kurvanya mungkin begini, set gitu naik ke atas. Tapi kalau ini udah nanjak duluan, jadi nanjak duluan mungkin datar gitu. Seperti itu gambarannya, kira-kira seperti itu. Ini belum saya coba. Tomasetto udah saya coba di mobil ya. Saya berapa kali masang Tomasetto di mobil, kemudian Lopato juga pasang berapa kali di mobil. Kalau ini jujur aja saya belum pernah coba di mobil. Cuman hasil dari apa ya namanya, review dari teman-teman ya, review dari teman-teman ya, antara ini sama ini mungkin akan lebih memilih ini untuk iritnya ya. Kita bicara irit ya, untuk iritnya akan lebih memilih ini dibanding ini karena rata-rata awalnya dari sini pindah ke sini akan balik lagi ke sini, itu untuk mengejar irit ya. Kalau secara performa saya sih nggak bisa ngomong banyak ya, karena saya sendiri belum pernah pakai untuk ini, belum pernah pakai di mobil. Kalau di motor udah, di mobil belum. Ini bisa dikatakan mirip dengan ini untuk di motor ya, kondisi di motor mirip dengan ini. Kan tetapi ini saya udah pernah coba di mobil. Ini rasanya oke juga. Ini oke juga ini. Tapi barangnya langka dan ini pun second. Kemudian kita beralih Tomasetto. Ini nggak usah di mana lah ya, udah sesuai lah. Jadi antara budget yang kita keluarkan dengan hasilnya itu saya rasa imbang sih, Ini juga sama, Neng Lopa ini juga sama. Oke. Di mobil oke, udah tes. Yang ini saya belum tes karena barangnya baru. Udah lama sih datangnya, cuman saya belum tes. Belum ada unitnya, jadi saya belum tes hasilnya gimana. Akan tetapi kata sahabat saya ini oke sih. Ini juga oke, nggak ada. Mungkin bisa dikatakan dari ketiga ini mirip. Karena ya sama-sama menggunakan pemanas di redusernya. Jadi untuk yang mau full performa dan irit dapat pakai ini oke. Tapi yang budget minim pakai ini tuh
ya gimana sih ya, kalau buat saya sendiri ini cukup, pakai ini buat saya sendiri cukup, karena ya saya tipikalnya eco driving, jadinya ya ini aja cukup. Cuman mungkin buat beberapa orang itu yang biasa mainan RPM tinggi, nah itu akan menjadi kendala kalau yang seperti itu. Dan untuk CC di atas 1500 itu kalau non pemanas buat pemula itu agak susah buat pemula ya, yang biasa mainan RPM-nya tinggi itu udah pasti susah lah. Susah untuk tidak beku ya. Saya sendiri sih belum pernah nyobain mobil dengan CC di atas 1500 dipakai sendiri untuk jarak yang jauh, tapi kalau 1500 ke bawah saya pernah pakai, jadi saya paham cara pakainya harus seperti apa agar tidak intinya kita sampai tujuan tuh bisa gitu, kita dari rumah mau ke tujuan itu bisa gitu tanpa pemanas. Tapi bagusnya enaknya pakai pemanas. Ini kan kalau versi saya bisa gitu. Itu catatannya untuk 1500 ke bawah. Tapi ada beberapa review yang pakai 2000 cc itu non pemanas bisa tanpa beku, cuman keringatannya parah gitu. Tapi intinya bisa kan, bukan berarti tidak bisa. Intinya bisa. Kembali lagi ke cara kita berkendara sih. Walaupun settingannya udah dibikin irit banget, tapi ya kalau main bejek-bejek sama aja sih. Kalau saya sih jarang main bejek-bejek. Di gas pun ngurut, kemudian seringnya mainan gigi tinggi. Nah itu yang membuat lambat pembekuan, karena yang gas keluarnya kecil tapi tetap ngebut juga lah istilahnya, mungkin disebut ngebut ya. Buat saya sendiri ngebut kalau misalkan kecepatan di atas 60 lah, di atas 60 itu udah lumayan kenceng sih, karena jalanan Bandung segitu tuh udah kenceng banget. Oke, mungkin sekian video yang kurang menarik mungkin.